Terima kasih karena telah mendukung channel YouTube saya Secangkir Teh Miss Diana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kali ini Secangkir Teh Miss Diana kedatangan tamu Melky Jamie Edison Nelaka, atau yang biasa dikenal dengan nama panggung Jamie Pragina Gong. Adalah salah satu seniman muda Indonesia yang kreatif dan berprestasi. Ia tumbuh dan berkembang dalam bidang seni ketika menjadi mahasiswa di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan telah meraih banyak prestasi melalang buana di seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk kembali ke Timor tanah leluhurnya. Ya, baik Kakak Jamie, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, hari ini kita dialog di dalam Secangkir Teh Miss Diana. Pertanyaan pertama saya kepada Kakak Jamie, ketertarikan pada seni yang kemudian menghantar Kakak Jamie sampai pada prestasi sebesar ini. Menurut Kakak Jamie, apa yang kemudian mendorong sehingga bisa masuk pada dunia seni? Sebenarnya berawal dari hobi. Jadi hobi masa kecil ketika di bangku sekolah dasar ya. Terus senang untuk belajar tari, baca puisi, deklamasi, nyanyi, semua seni pertunjukan digeluti dan akhirnya sering ikut kompetisi, lomba-lomba baik antar sekolah di kelas kecamatan maupun di kabupaten. Sampai akhirnya terus tergerak kayak intuisi bilang, aduh kayaknya ini hobi yang bukan sekedar hobi tapi udah menjadi talenta. Dari situ akhirnya memutuskanlah untuk mau fokus sekolah seni. Sekolah seni ya, khusus seni tari ya. Iya, dan akhirnya belajarlah di situ tentang seni tari. Oh iya. Oke, baik Kakak Jamie. Saya pahamnya bahwa untuk mencapai prestasi sebesar ini harus lahir dari intuisi yang terdalam ya. Betul. Nah, kemudian pertanyaan saya lanjutan, Kakak, bagaimana kemudian hal yang paling memotivasi Kakak Jamie untuk kemudian sampai pada mencapai prestasi ini? Yang memotivasi saya itu sebenarnya kata hati dan keluarga ya. Karena memang keluarga jujur tidak ada bakat seni yang benar-benar mendalam seperti saya, tetapi papa almarhum sama mama itu kan memang paduan suara gereja. Tapi saya setiap kali mengantar mereka kan suka aja ngeliat gitu. Aduh pengen banget deh kayaknya suatu saat kayak mereka gitu. Jadi figur yang dicontoh. Dan memang keluarga saya ini kan keluarga guru ya, seperti Miss Diana juga. Jadi selalu ada pembuktian. Nah, waktu itu di zaman itu tuh berpikir, aduh kira-kira bakat apa atau bidang apa yang bisa saya ambil. Di zaman itu kan masih unik, seni itu kan orang masih asing gitu. Akhirnya saya berdoa, puasa, ngomong sama Tuhan, udahlah akhirnya mau sekolah seni. Walaupun waktu itu tidak disupport oleh siapapun, tetapi ngikutin kata hati itu tadi. Nah, motivasinya yang saya ingat sampai sekarang itu adalah keluarga sih. Jadi walaupun mereka tidak mendukung di zaman itu, tetapi mereka selalu mensupport, bukan mensupport sih, mengiyakan apapun yang saya mau. Ya, oke. Baik Kakak Jamie, saya pahamnya di sini bahwa keluarga adalah motivasi terbesar. Motivasi terbesar. Baik, kemudian dari keluarga ini juga kemudian menghantar Kakak Jamie, kalau tidak salah saya pernah ingat The Legend of Timor ya. The Legend of Timor tahun 2018. Iya. Itu konser tunggal, bisa dikatakan konser tunggal kedua ya. Tapi itu sekaligus menjadi mega konser, jadi bisa dikatakan mega konser pertama, tapi konser tunggal kedua saya. Jadi waktu itu anak Flow Bamora kreatif, jadi itu anak-anak yang terkumpul dalam sebuah wadah kreatif namanya Afra. Mereka mencari figur yang diharapkan bisa menjadi motivator untuk anak-anak muda. Akhirnya ketemulah cari-cari saya, dan waktu itu saya kan masih dosen di Batam. Kemudian bilang, aduh kayaknya pengen deh Kak Jamie menghadirkan kembali 30-an karya lebih itu dalam semua mega konser. Yang benang merahnya adalah kisah hidupku dari masa kecil sampai sekarang. Dan akhirnya hadirlah 4 jam pertunjukan itu
yang dilangsungkan di GOR tahun 2018. Jadi itu juga menjadi mega konser pertama sekaligus pembuktian saya sebagai seniman murni ya. Di situ menghadirkan kurang lebih hampir 40 karya dengan 200 orang talent, baik dari tari, pemusik maupun penari dan model. Kalau ditotalin kurang lebih ada 260-an orangnya. Ya, baik Kakak Jemi. Saya pikir bukan hanya satu prestasi itu saja, tetapi ada banyak. Kemudian apa ya? Ini kita bicara tentang ada kaitannya juga dengan peran milenial. Tadi Kakak Jemi sempat singgung sejak usia dini sudah ada keinginan, ada kecintaan terhadap seni. Betul. Nah, kalau kita bicara secara harafiah, mungkin Kakak Jemi bisa jelaskan sedikit pada momen ini apa itu seni yang sebenarnya? Ya, jadi seni itu sebenarnya sebuah karya. Karya. Jadi sebuah karya yang diklasifikasi ke dalam berbagai genre. Nah, kita mau mengklasifikasikan itu sebagai genre tradisi, kreasi baru, klasik, kontemporer, modern, postmodern dan sebagainya. Nah, kita harus berada di genre mana? Kalau kebetulan saya orang tradisi, tetapi bakatnya kan memang sekolahnya menjadi seorang koreografer S1 S2 yang fokus tiap hari kerjanya mencipta gerak. Akhirnya diharuskan untuk menembus kondisi zaman apapun harus masuk. Akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang kreasi baru ataupun seniman kontemporer, di mana selalu merecycle kembali kesenian tradisi untuk memiliki nilai jual yang semakin tinggi, Kak. Oke, baik. Jadi dari situ terus kehadiran seni itu ya berdampak dalam kehidupan pribadi, dan memang bisa dikatakan setiap karya yang saya telurkan atau hadirkan ke masyarakat itu benar-benar berdasarkan riset, Kak. Jadi tidak sembarang dihadirkan, tapi harus research dulu. Misalnya kayak contoh karya Mokonona 2018. Saya harus 2 minggu tuh, Kak. Waktu itu masih tugas di Batam. Harus pergi ke Alor, ke Pantar. Riset dulu, Moko tuh apa sebagai mahar dan sebagainya, fungsinya dari zaman dulu sampai sekarang tuh apa, baru bisa kerja studio. Jadi memang kalau proses kreatif itu sangat panjang sih, Kak, kalau mau dijelaskan. Cuman memang kalau saya kebetulan seniman akademik, tapi kan ada juga seniman yang non akademik, tapi semuanya menurut saya luar biasa dan saya selalu respect. Intinya kita bekerja di bidang seni sesuai jalur dan mengembangkan ladang yang ada. Ya, baik Kakak Jemi, saya paham apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, pertanyaan saya lanjutan terkait dengan karir terbesar atau karya. Tadi Kakak Jemi jelaskan bahwa seni itu adalah menghasilkan suatu karya. Nah, karya terbesar yang pernah atau sudah Kakak Jemi terima dari perjalanan karir selama ini apa? Baik, jadi sebelum menjelaskan karya terbesar, mungkin perlahan saya cerita singkat dulu proses karir saya di bidang seni tari ya. Jadi waktu itu ketika di SMA, akhirnya memutuskan untuk kuliah seni, Kak. Hijrahlah ke Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, menyelesaikan S1 dan S2. Nah, waktu S1 ini ketemu teman-teman dari berbagai daerah. Jadi kita kayak Indonesia Mini. Di situ berkenalan lah, akhirnya membuat sebuah grup namanya Praginagong. Nah, Praginagong ini yang bisa dikatakan menjadi benang merah saya sih. Kebetulan saya di waktu itu juga sekaligus leader karena yang paling tua ya. Yang paling senior. Jadi kita membentuk Praginagong tahun 2005 dan akhirnya mulai mengikuti lomba-lomba dari skala regional bahkan di nasional, dan sekian lomba yang kita ikuti selalu menang dan sampai akhirnya membawa kita pada ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent. Jadi Indonesia's Got Talent itu salah satu ajang pencarian bakat di tahun 2009 dan 2010 yang terbesar, diikuti oleh kurang lebih 13.000 peserta. Dan puji Tuhan kita terpilih sebagai pemenang tari dan grand finalis di waktu itu. Dan luar biasa, dari situ akhirnya tidak menyangka bahwa itu adalah benang merah yang membuat nama saya akhirnya dikenal, meluas ke nasional. Oh, itu loh yang namanya Jemi Praginagong. Jadi dari situ seringlah ke berbagai kabupaten, provinsi hanya untuk membekali mereka dengan ilmu, pengalaman, pelatihan, teknis tentang seni. Dan akhirnya karya-karya, kalau Kak Diana tanya tadi, karya-karya itu kurang lebih ada sekitar 70-an karya yang udah pernah saya buat.
yang bertemakan NTT. Ya, ada 70-an karya. Nah, di antara karya-karya yang puluhan ini, di antaranya yang saya ingat yang berprestasi luar biasa di nasional dan internasional itu adalah Parade Tari Nusantara tahun 2011. Itu juara umum, mendapatkan piala Ibu Presiden, mendapatkan piala Menteri Pariwisata tahun 2011. Itu tahun 2010 itu juga mendapatkan penghargaan karya terbaik, karya tradisi terbaik di Indonesia. Terus tahun 2015 itu juga mendapatkan lagi-lagi terpilih lagi mendapatkan karya terbaik di Indonesia mewakili provinsi NTT. Dan tahun 2017 3 tahun lalu itu juga lagi-lagi mendapatkan piala Ibu Presiden dan Menteri Pariwisata. Dan baru-baru ini Kak, melalui karya Nusa Bung Tilu yang menceritakan tentang keindahan alam Semau, saya mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai karya terbaik. Jadi luar biasa. Ini yang pencapaian yang terbaru ya. Jadi kalau prestasi, puji Tuhan sejauh ini mungkin karena saya orangnya suka filosofi hidup buat saya tuh Kak Diana, kosongkan gelas. Jadi tidak pernah merasa puas. Selalu mau belajar dimanapun saya berada. Dan prestasi menurut saya cuman gift. Jadi itu gift. Apa yang kita dapatkan dari ketulusan kita berkarya sebenarnya untuk mengembangkan talenta. Jadi saya kurang terlalu berpikir ke arah prestasi, tetapi bagaimana saya berdampak untuk sesama. Sebenarnya values-nya tuh di situ. Baik Kak Jamie, saya pikir ini prestasi yang sangat luar biasa ya dan menginspirasi banyak orang. Nah, kemudian dari tadi prestasi terakhir mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Saya hormat, salut penuh. Kak Jamie, saya termasuk kaum muda yang iri dengan prestasi Anda. Bagaimana tidak Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Dekranasda Nusa Tenggara Timur memberikan testimoni pada channel YouTube Secangkir Teh Misdiana untuk dukungan terhadap prestasi Kak Jamie. Berikut testimoni dari Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Juli Sutrisno Laiskodat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya mau bicara tentang seorang sosok yang bernama Jimmy yang saya kenal. Jimmy saya kenal itu sebelum saya menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK beberapa tahun silam di Jakarta. Kenapa Jimmy ada di Jakarta? Waktu itu dia membawa teman-teman mewakili Nusa Tenggara Timur untuk ke ajang kalau tidak salah 2 kali yang Jimmy membawa mereka tari budaya yang mewakili Nusa Tenggara Timur. Dan saya kagumnya itu, saya waktu itu belum terlalu kenal tentang tarian NTT Nusa Tenggara Timur, dan Jimmy memperkenalkan itu dan menceritakan tentang cerita dengan sejarah, dengan apa maknanya daripada tarian tersebut. Dan saya lebih kagum lagi, mereka benar-benar potensinya itu luar biasa, anak-anaknya yang dilatih oleh Jimmy. Dan itu hari kita memenangkan juara loh, ya kan? Memenangkan juara. Nanti bisa lihat clipping-clipping yang apa yang Jimmy telah lakukan. Itulah seorang sosok Jimmy yang saya kenal waktu dari awal pertama. Setelah saya sudah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, saya terus bersama Jimmy berkolaborasi sebagai Ketua Dekranasda di bidang seni tari. Baru-baru ini juga ada 2 ajang yang saya dengan beliau, itu adalah yang satu adalah kita di Taman Budaya mengadakan pentas seninya, itu adalah tarian-tarian kontemporer yang dikemas secara keseluruhan untuk panggung besar dan luar biasa. Saya tidak nyangka kalau anak-anak Nusa Tenggara Timur itu di bawah binaan Jimmy mereka bisa menampilkan yang di panggung besar yang menurut saya kelasnya adalah kelas nasional dan internasional loh, seperti itu. Dan yang berikut juga saya sekarang sedang dengan forecast dengan termasuk salah satu adalah Jimmy di dalamnya, untuk kemarin kami sempat beberapa kali
bikin acara untuk mengetahui tentang saya lebih mendalam lagi sebagai ketua Dekranasa dari setiap kabupatennya. Di NTT kan ada satu kota 21 kabupaten, 22 semuanya. Jadi lebih mengenal lagi tentang tarian-tarian yang ada di setiap kabupatennya. Dan saya selalu bilang sama Jimmy, yang penting pokoknya tidak boleh menghilangkan kita punya dari leluhur, punya cerita tentang budaya kita, dan setelah itu dikemas sehingga supaya kita layak, supaya bisa di ajang pentasnya itu di panggung yang benar-benar panggung besar seperti itu, kelas nasional dan internasional seperti itu. Nah, khusus ini hari saya kepingin supaya ajak anak-anak milenial kita Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai Bunda Nusa Tenggara Timur melihat bahwa potensinya banyak sekali di kalian semuanya, anak-anak saya. Tetapi sekarang tergantung dari kalian, apakah mau semangat, mau tetap mempertahankan budaya kita. Karena kita tahu persis bahwa Nusa Tenggara Timur sangat kaya, bukan hanya sekedar alamnya saja, tetapi budaya yang leluhur kita, nenek moyang kita tinggalkan, itu sangat kaya, luar biasa sekali. Dan penerus-penerusnya itu adalah kalian semuanya, anak-anak milenial. Jadi Bunda berharap bahwa anak-anak milenial, tolong mulai dari sekarang, ayo bantu kami pemerintah untuk bagaimana mengembangkan terus, mempertahankan budaya kita dan dikembangkan supaya secara milenialnya kalian. Contoh, salah satu contoh yang konkret saja ya, sekarang lagi zamannya apa? TikTok kan? Ya kan? Nah, Bunda berharap kalian TikTok itu bukan membawa orang lain punya budaya, tetapi kita. Contoh, pada saat TikTok mungkin kalian bisa dengan tarian budaya kalian di situ, sehingga kalian memperkenalkan tentang Nusa Tenggara Timur. Jadi, ayo kita semuanya, daripada kita tidak berbuat apa-apa untuk Nusa Tenggara Timur, kita mulai sekarang. Dari mana? Salah satu kekayaan kita adalah budaya tari kita yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Ayo tetap semangat terus ya. Dan di keadaan COVID ini ingat 3M juga ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Stay healthy selalu. Thank you. Pertanyaan saya yang terakhir ya Kakak Jemi, kira-kira masih tidak ada impian yang belum tercapai atau hal-hal yang ingin Kakak Jemi kerjakan lagi? Tadi saya ingat Kakak Jemi bilang harus ada karya ya, luar biasa. Saya juga terinspirasi hari ini ya, harus ada karya yang kita buat. Kira-kira apa yang belum tercapai? Jadi sebenarnya seniman itu wajib selalu aktif dan produktif. Itu seniman, kalau mau kita katakan seniman. Nah, impian, bicara impian atau mimpi, dari kecil kan saya punya kepingan mimpi yang sangat banyak, dan puji Tuhan satu demi satu terrealisasi. Kayak dulu impian seorang anak pedalaman Amfoang pengen masuk TV Kak, puji Tuhan udah terrealisasi. Keliling dunia gratis, dapat biaya dari pemerintah, sudah terrealisasi. Karena dulu saya suka injak peta Kak Diana. Saya pengen ke negara A, negara B, negara C. Puji Tuhan sudah terrealisasi. Kemudian saya berpikir jadi dosen Kepro, waktu itu Kepro termuda juga sudah terrealisasi. Kemudian saya berpikir waktu almarhum Papa sebelum meninggal, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali untuk intens membangun NTT yang lebih luas dan lebih spesifik. Impian apa lagi ya? Karena saya berdoa lagi, Tuhan impian apa lagi nih? Ternyata saya kayak dapat intuisi, saya tuh harus punya wadah kreatif. Betul. Di mana wadah itu menjadi ruang kreatif untuk para millennials dan generasi muda yang di bawah millennials ini untuk mengembangkan talenta mereka. Jadi tempat saya adalah tempat impian terbaru saya ini adalah menyiapkan wadah yang kemudian saya sebut sebagai Jamie Dance Academy ini. Nah, planningnya akan dibuka launching ini bulan Januari karena di Lipo Plaza. Jadi kebetulan karena pandemi, jadi pandemi setahun ini akhirnya membuat tertunda, tapi akan segera dibuka di bulan Januari di Lipo Plaza. Semoga ini menjadi ruang kreatif anak-anak muda, dan silahkan Kak Jimmy sangat welcome untuk datang bergabung. Agar kita belajar bersama, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Jadi anak-anak muda harus belajar, terutama juga anak usia dini. Nah, tadi di awal kan saya sempat ngomong kan Kak Diana, anak usia dini harus diberikan pemahaman tentang seni sejak dini. Kenapa? Karena menurut saya ada kemampuan kognitif, afektif, sama psikomotorik ini Kak. Tiga-tiganya menurut saya harus balance di anak sejak usia dini, anak-anak kecil, generasi cilik ini maupun millennials. Tujuannya karena Kak tahu kan, kalau belajar nari
Itu kan mereka bukan hanya melihat, mencontoh, mengimitasi, tapi menganalisa. Oh iya. Nah, syukur-syukur malah murid saya beberapa yang remaja tuh sudah bisa mencipta sendiri. Mereka bilang kita pengen figur kayak Kak Jimmy. Jadi saya tantang, coba kamu buat gerakan begini, gerakan begini. Mereka buat dan mencoba mengkreasi untuk menjadi seorang pencipta. Itu kan keren ya. Harapan besar saya untuk Nusa Tenggara Timur, Iya. especially untuk anak muda, supaya harus mengembangkan talenta. Jadi kalau punya bakat di bidang seni tari, seni pertunjukan secara umum, ayo bersama dengan Kak Jimmy untuk masuk di wadah kreatif ini, kita bersama untuk membangun NTT yang lebih baik. Iya. Baik, Kak Jemmy. Sungguh luar biasa Kak Jemmy ya. Ya, baik. Saya rasa ini adalah yang pertama dan terbaru di Kota Kupang ya. Bicara tentang karya seni tertinggi, maka tidak ada wadah untuk kemudian kita bergabung. Nah, kebetulan Kakak Jemmy ini sudah membuka Jemmy Academy Dance ya. Nah, mungkin para kaum milenial atau khusus untuk anak saya juga punya anak ya. Mungkin saya tertarik untuk nanti mendaftarkan ke Kakak Jemmy ya. Wajib itu. Iya. Nah, ini kemudian bisa memberikan tadi Kakak Jemmy sudah jelaskan panjang lebar bagaimana perkembangan anak usia dini untuk tertarik pada dunia seni. Bagaimana jika anak-anak atau kaum milenial di Kota Kupang atau di Nusa Tenggara Timur ini ingin bergabung? Ingin mendaftar. Iya. Bisa, nanti silakan aja langsung bergabung, bisa daftar di kontak person 0813 4300 3539. Jadi di situ nanti admin akan membantu memberitahukan informasi hak dan kewajiban apa yang harus dipenuhi, dan bisa langsung segera mendaftar. Ayo semua ikutan daftar dan kita seru-seruan bareng dalam ruang kreatif Jemmy Dance Academy, dan kita bisa bersama happy dance together sekaligus membawa misi mengembangkan kesenian, tradisi dan kreasi di Nusa Tenggara Timur. Ya, terima kasih Kakak Jemmy, sungguh luar biasa pencapaian karya seni terbesar yang ada di Nusa Tenggara Timur yang saya lihat hanya ada di Kakak Jemmy di Puji Akademi Tuhan, amin. Dance ini. Siap, thank you. Oke.